Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sedekah merupakan amalan mulia dengan banyak keutamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin orang yang menyedekahkan hartanya di jalannya akan diberi balasan yang berlipat ganda. Mereka juga akan mendapatkan pahala yang mulia dari sedekahnya itu. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, Surah Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya, orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Quran Surah Al-Hadid ayat 18. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sedekah dapat memanjangkan umur dan mencegah kematian yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya dan mencegah kematian yang buruk, yaitu su'ul khotimah. Dan Allah pula akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Sedekah tidak hanya berbentuk harta benda, sedekah juga bisa dilakukan dalam bentuk non-materi. Seperti menolong orang lain, dengan tenaga dan pikiran, mengajarkan ilmu dan semacamnya. Ada beberapa jenis yang paling utama, jika dilaksanakan dengan ikhlas, dan mengharap ridhonya semata. Berikut, 10 jenis sedekah yang paling utama. Yang pertama, adalah sedekah khofiyah. Sedekah khofiyah artinya, sedekah yang tersembunyi. Sedekah ini juga disebut dengan sedekah sir, atau secara rahasia. Sedekah khofiyah merupakan sedekah yang paling utama, karena dilakukan secara sembunyi, ikhlas dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya, dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 27. Yang kedua adalah sedekah dalam keadaan sehat dan kuat. Sedekah yang diberikan ketika sehat lebih utama daripada sedekah yang diberikan ketika sedang sakit, atau dalam bentuk wasiat setelah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apa yang pahalanya paling besar? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau bersedekah dalam keadaan sehat, sangat menyayangi harta takut miskin, dan mengharapkan kekayaan. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah. Ketika roh, nyawa sampai di tenggorokan, hampir meninggal barulah engkau berwasiat, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Padahal waktu itu, kekayaan sudah menjadi hak ahli waris. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, sedekah dari kelebihan harta. Sedekah ini dilakukan ketika kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya terpenuhi, sementara ia masih memiliki kelebihan harta. Dengan begitu, ia menyedekahkan hartanya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka infakkan? Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, supaya kamu berfikir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Adapun orang yang bersedekah, sementara keluarganya membutuhkannya, atau dia masih mempunyai hutang, maka membayar hutang dan menafkahi keluarga lebih utama. Kemudian yang keempat, sedekah sesuai dengan kemampuan. Bersedekah sesuai dengan kemampuan seseorang, baik sedikit maupun banyak, maka itu termasuk sedekah yang paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah yang sesuai dengan kemampuan, dan dahulukanlah orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kelima, sedekah kepada keluarga, istri dan anak. Bersedekah kepada keluarga, termasuk sedekah yang paling utama, disebutkan dalam sebuah hadis Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ada 4 macam dinar, atau harta dan penggunaannya. 1 dinar, engkau berikan kepada orang miskin. 1 dinar, engkau belanjakan untuk membebaskan hamba sahaya. 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah, dan 1 dinar lagi engkau nafkahkan kepada keluargamu. Yang paling utama dari keempatnya adalah, dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam adalah, sedekah kepada kerabat. Bersedekah kepada kerabat, termasuk sedekah yang paling utama. Kerabat adalah paman, bibi, sepupu, dan lain-lain. Akan tetapi, yang harus diutamakan dari kerabat untuk diberikan sedekah adalah anak yatim yang ada hubungan kerabat dan kerabat yang memusuhi kita, tapi dia menyembunyikannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekah kepada orang miskin itu termasuk sedekah. Dan bersedekah kepada kerabat, ada 2 keuntungan, termasuk sedekah, dan menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Yang ketujuh adalah, sedekah kepada tetangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk berbuat baik kepada tetangga. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran, Surah An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Bersedekah kepada tetangga termasuk amal soleh yang utama. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, hai Abu Dzar, jika engkau memasak, perbanyaklah kuahnya, lalu bagikan kepada tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ke-8, sedekah kepada kawan seperjuangan di jalan Allah. Sedekah kepada kawan seperjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk sedekah yang utama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seutama-utama dinar atau harta yang diinfakkan oleh seseorang ialah dinar yang diinfakkan untuk keluarganya, lalu dinar yang diinfakkan untuk kendaraan dalam perjuangan fisabilillah, dan dinar yang diinfakkan untuk membantu kawan-kawan seperjuangannya fisabilillah. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-9, sedekah untuk keperluan jihad fisabilillah. Berjihad dengan harta di jalan Allah termasuk salah satu sifat orang mukmin. Sebagian ulama berpendapat bahwa jihad memiliki makna luas. Jihad adalah segala usaha yang dicurahkan untuk kemajuan Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seutama-utama sedekah adalah ia kemah atau berteduh dan beristirahat fisabilillah. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Kemudian yang ke-10, sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah
sedekah yang akan terus mengalir pahalanya, bahkan ketika yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Sekalipun sedekah jariyah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti membangun masjid, menyebarkan ilmu, memberi makan, hingga menggali sumur untuk kepentingan orang banyak. Sahabat beriman, yang dirahmati Allah, itulah 10 jenis sedekah yang paling utama. Wallahu alam bishawab. Demikianlah yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.